Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, menjelang akhir zaman, penyesat-penyesat semakin berkembang di mana-mana. Karena iblis sementara bekerja keras untuk menghalangi orang-orang tidak percaya akan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, kita saksikan dulu sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Sukses debat lintas agama pada akhir April 2024 di Surabaya, Jesslyn berharap dapat warisan buku-buku lama dari Donditan untuk perkuat pertahanan hadapi pemurtadan. Buku Dondi ya, Dondi itu koleksi buku tuh kayak saya pengen minta sedikit itu punya hak waris itu. Hak warisnya pengen minta berapa persen gitu ya. 2, 3 nggak apa-apa deh. Tapi di buku-bukunya sudah tertulis jelas ini adalah sisipan. Bahwa ayat ini sendiri juga tidak ditemukan di the greatest tafsir Yerusalem itu ya. Iya, tafsiran Yerusalem. Bahwa di buku-buku yang paling hebat dan paling tua juga tidak ditemukan kata-kata yang menafsirkan memang Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan agar kita bisa renungkan bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Baru saja kita mendengarkan bagaimana seorang mu'alaf yang bernama Jesslyn, dia berharap bisa mendapatkan buku-buku dari Donditan. Karena buku-buku Donditan itu banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, para mu'alaf, buku-bukunya Pak Donditan tidak akan pernah bisa menghentikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ingat sobat yang saya kasihi dalam Yesus, saudara Jesslyn dan kelompok-kelompok yang bersama-sama dengan Anda. Yang saudara hadapi itu bukan orang Kristen. Kalau yang saudara hadapi itu orang Kristen, silakan saudara boleh belajar sampai ke ujung langit untuk membentengi agar orang-orang tidak murtad. Namun yang saudara hadapi ini dia adalah Tuhan bernama Yesus Kristus. Jadi kalau dia adalah Tuhan, saudara mau belajar sampai ke ujung langit pun tidak bisa menghentikan dia sebagai Tuhan. Makanya saudara dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, Yohanes 12 ayat yang ke-32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus itu punya kuasa untuk menyelamatkan siapapun sesuai dengan kehendak dan kuasanya. Makanya ada banyak orang-orang yang pintar Al-Quran, mereka menjadi murtad karena mereka berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka berjumpa dengan jalan yang lurus yang dituliskan dalam kitab saudara, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka secara logika kalau terkemuka di dunia dan di akhirat, maka dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah juru selamat manusia yang layak dipuji dan layak disembah. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dengan berbagai macam cara, orang-orang berusaha menghalangi karya keselamatan di dalam Yesus. Namun tidak ada yang bisa menghentikan Yesus dan kuasa dan mujizatnya untuk bekerja di mana-mana. Ada banyak orang-orang yang murtad dan mereka bersaksi. Tidak ada pendeta yang datang injili mereka. Tapi mereka berjumpa dengan kebenaran itu yang bernama Yesus Kristus. Sehingga mereka rela dipenjarakan karena Injil.
Ya, contoh dulu Yusuf Roni 6 tahun dipenjarakan. Muhammad KC dipenjarakan karena Injil. Dan ada banyak orang-orang sekarang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Mereka bersaksi, mereka berjumpa langsung dengan Yesus Kristus. Lewat mimpi atau dengan cara-cara yang kita tidak bisa berpikir secara akal kita. Jadi silakan saudara mau belajar bukunya Donditan, sepintar apapun, kalau yang saudara hadapi orang Kristen, oke, saudara bisa menang. Tapi kalau yang saudara hadapi itu dia bernama Yesus Kristus Tuhan, saudara mau belajar sampai botak pun, saudara tidak bisa menghalangi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia hidup, dia berkuasa, dia mengatasi alam semesta. Semakin Yesus dihina, semakin Yesus diolok, makin banyak orang Yesus tangkap. Dan mereka yang mengerti kitab suci, yang meninggalkan agama yang lama dan mereka datang kepada Yesus, mereka dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Namun bagi saudara-saudara yang sudah mu'alaf, saudara memang sudah ditentukan untuk binasa. Tapi banyak orang-orang yang bukan mu'alaf, Tuhan pasti tangkap dengan cara Tuhan. Gereja dilarang, ibadah dilarang. Tapi saudara tidak bisa menghentikan langkah Tuhan bernama Yesus Kristus. Alkitab berkata satu waktu setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini silakan banyak orang tidak percaya Dia. Namun nanti satu saat dia menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Berbahagialah mereka yang percaya kepada Dia bernama Yesus. Doa saya sebelum saudara semua dipanggil pulang, saudara benar-benar ada di dalam Yesus Kristus. Karena Dia pemilik sorga, Dia pemilik keselamatan, Dia pemilik kekekalan. Tidak ada jalan yang lain selain lewat Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus baik.